Alasan mengapa Lin Nan banyak berbicara dengan Qiyuqi hanyalah untuk membuatnya mengambil tindakan tanpa tindakan pencegahan apapun. Karena dia takut Qiyuqi akan marah jika dia mengatakan yang sebenarnya, dia waspada terhadapnya. Lagi pula, tidak masuk akal bagi Lin Nan untuk membasmi Mu Lingfeng di tahap tengah Nas Chen Sol pada tahap akhir yayasan pendirian. Tapi Lin Nan dan Qiyuqi sudah menurunkan kewaspadaan satu sama lain setelah berbicara begitu banyak, dan kemudian berpura-pura pergi, yang merupakan tanda bahwa ada sesuatu yang terjadi di hati mereka. Dia menyimpulkan bahwa Qiyuqi mau tidak mau bergegas maju, jadi dia sudah siap untuk mengambil tindakan. Orang tua ini merupakan ancaman fatal bagi Lin Nan, karena dia tidak tahu kapan Qiyuqi akan menyerangnya. Artinya keselamatan Lin Nan tidak terjamin sama sekali, apalagi sebelumnya Qiyuqi hampir membasminya, sehingga membuat Lin Nan berniat membasmi orang tersebut. Tertawa, ketika Qiyuqi bergegas ke arahnya, Lin Nan langsung meledakkan esensi 5 elemen terkompresi yang telah terkondensasi di telapak tangannya untuk waktu yang lama. Saat ini, dia tidak berhenti sama sekali. Dia memeluk Long Ruoyu dengan punggungnya dan berlari cepat. Cuma bercanda, gelombang udara kuat yang dihasilkan oleh ledakan 5 elemen esensi sejati bukanlah sesuatu yang bisa mereka berdua tolak sama sekali pusat ledakan. Ledakan. Dalam sekejap, 5 elemen esensi sejati meledak seperti yang diharapkan, tepat ketika Qiyuqi mendapat tanda peringatan bahaya. Suara yang memekakkan telinga itu disertai dengan gelombang udara yang deras, yang segera menyebar dengan lelaki tua itu sebagai pusatnya. Bahkan lantai batu padat di kota Fuxi berubah menjadi debu oleh gelombang kejut yang kuat ini dan tersebar ke segala arah. Bang! Qiyuqi layak menjadi orang yang kuat di tahap akhir Nas Chen Sol. Meskipun dia terpesona saat itu juga, hidupnya tidak terpengaruh. Dalam persepsi Lin Nan, sudut mulut Qiyuqi sudah berlumuran darah, dan napasnya sangat tidak stabil. Tampaknya meskipun lelaki tua itu tidak terbasmi, dia terluka parah. Bang! Namun, dia tidak jauh lebih baik. Meskipun dia melarikan diri dari pusat ledakan, dia masih terjebak oleh gelombang udara yang bergulung dan menghempaskan tubuhnya. Karena dia ingin melindungi Long Ruoyu, Lin Nan menggunakan punggungnya untuk menahan dampak gelombang udara tirani kali ini. Segera, tubuhnya membentuk parabola yang indah dan dia terjatuh dengan keras ke tanah. Lin Nan tidak dapat menahan dampak kekerasan seperti itu. Long Ruoyu terlempar di tempat, menyebabkan dia berteriak karena terkejut. Ah! Namun, sebelum Lin Nan bisa bangun, Qiyuqi tiba-tiba mengeluarkan raungan panjang di belakang mereka berdua, di tengah ledakan 5 elemen Yuan sejati. Suaranya melengking dan dipenuhi amarah. Dia tidak tahan jika Lin Nan, seorang praktisi pada tahap akhir pembangunan pondasi, benar-benar dapat menyakitinya. Pada saat ini, jubah hitam Qiyuqi telah berubah menjadi pangkemping, tergantung di tubuhnya satu persatu, dan dia menatap Lin Nan dengan tatapan galak, bahkan saat dia bergegas. Tertawa, bagaimanapun, dia adalah orang kuat di tahap akhir Nas Chen Sol, 2 alam lebih tinggi dari Lin Nan, dan kekuatan tempurnya yang kuat berada di luar kemampuan Lin Nan untuk bersaing. Meski rusak parah, kekuatan tempurnya cukup menakutkan. Bang! Dalam sekejap mata, Qiyuqi tiba di depan Lin Nan dan menamparkan keras dada Lin Nan dengan telapak tangannya. Engah! Lin Nan tidak punya kesempatan untuk menghindar. Begitu dia bangkit dari tanah, dia terkena pemboman yang begitu dahsyat sehingga seteguk darah muncrat di tempat. Lin Nan, di sampingnya, Long Ruoyu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, jadi dia melihat Lin Nan ditampar dan diterbangkan, dan segera berteriak marah. Tapi itu sangat tidak berdaya. Meskipun dia telah mencapai tahap awal Jindan, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali di bawah tangan Qiyuqi. Bahkan jika Qiyuqi terluka parah, sisa kekuatan tempurnya hampir tidak dapat mencapai tahap awal Nas Chen Sol. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa kerasnya dia meraung, itu tidak akan membantu sama sekali. Kalian semua akan mati. Sifat ganas Qiyuqi akhirnya terungkap pada saat ini. Matanya berubah menjadi merah darah karena marah. Saat suara terdengar seperti berasal dari neraka, jubah Tao Qiyuqi, yang telah menjadi pangkemping di sekujur tubuhnya, mulai menari tanpa angin. Bahkan rambut yang sedikit beruban mulai berkibar dengan cepat. Dan kekuatan tempurnya juga meningkat pesat seperti ledakan energi, mencapai puncaknya hanya dalam sekejap. Tidak bagus. Dengan munculnya angin kencang, hati Lin Nan tiba-tiba mulai bergetar, dan dia sudah merasakan ada yang tidak beres. Namun, ketika dia ingin memobilisasi energi sejatinya, dia tiba-tiba menemukan bahwa meridian di seluruh tubuhnya terhalang. Energi sejatinya kadang-kadang tidak mampu mengimbangi pergerakan teknik mental 5 elemen miliknya. Tertawa. Pada saat ini, seluruh tubuh Long Ruoyu meledak dengan bola cahaya putih suci, dan seluruh tubuhnya terasa seperti berada di dalam bola cahaya yang bersinar. Qiyuqi tidak peduli, dan segera menamparnya dengan telapak tangan penuh aura tirani. Momentumnya sama melonjaknya dengan gelombang raksasa di langit. Badai petir 1000 kaki. Dalam keadaan seperti itu,
Long Ruoyu akhirnya meledak dengan potensi yang luar biasa, dan kekuatan tempurnya yang dengan sempurna menembus tahap inti emas dengan cepat meledak. Saat dia berteriak, kakinya diayunkan seperti kilat, dan bilah cahaya putih yang kuat terbentuk dalam sekejap, dan mereka bergegas menuju Qiyuqi. Pada saat ini, Long Ruoyu telah mengerahkan semua energi sebenarnya di dantiannya dan mengaktifkan postur keempat dari badai seribu kaki. Jurus ini adalah jurus membasmi paling kuat yang hanya bisa dia aktifkan setelah dia menerobos ke tahap inti emas, dan dia belum pernah menggunakannya sebelumnya. Ledakan. Saat dia mengaktifkan badai seribu kaki, badai petir tiba-tiba meledak dari langit, dan energi dahsyat langsung menyelimuti mereka bertiga. Tertawa. Ketika bilah cahaya putih terdengar seperti guntur, tiba-tiba menjadi lebih kuat lagi, seperti riak di air, dan mulai meluncurkan serangkaian pemboman ke Qiyuqi. Hah! Seni bela diri. Tiba-tiba, menghadapi serangan pembasmian Long Ruoyu yang hampir mutlak, mata Qiyuqi berangsur-angsur berubah suram dan dia mengerutkan bibirnya dengan jijik. Telapak tangan darah yang menghilangkan awan. Akhirnya, dia juga mengaktifkan keterampilan bela dirinya, membuka mulutnya dan berteriak dengan keras, energi sebenarnya di tubuhnya mengalir dengan cepat, dan aura pembasmi berwarna merah darah tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Engah, saya tidak tahu apakah itu karena dia terluka parah sehingga dia tidak dapat mendukung seni bela diri yang begitu kuat, yang mendorongnya untuk membuka mulut dan mengeluarkan seteguk darah. Hihihi. Namun, ketika darah yang dia keluarkan bertemu dengan aura pembasmi berwarna merah darah di sekujur tubuhnya, darah itu menghilang dalam sekejap. Tidak bagus. Meski Lin Nan terluka parah, hal itu tidak mempengaruhi persepsinya, jadi dia langsung merasakan ada yang tidak beres. Perasaan yang sangat berbahaya dan menakutkan langsung memenuhi pikirannya. Hati-hati. Namun, dia tidak bisa mengandalkan 5 elemen Yuan sejati untuk menyelamatkan Long Ruoyu, jadi dia buru-buru memberikan pengingat yang menegangkan. Ledakan. Namun, teriakan Lin Nan masih selangkah lebih lambat. Semburan seni bela diri Qiyuqi membawa dampak yang kuat, dan cahaya merah darah secara bertahap menjadi lebih tebal, seperti awan berwarna darah, berguling dan bertabrakan dengan bilah cahaya badai seribu kaki. Di bawah penindasan mutlak dari alam, Long Ruoyu tidak memiliki peluang untuk menang sama sekali. Saat pedang cahaya itu bersendewa dengan awan berwarna darah, pedang itu meledak di tempat. Awan merah darah tidak terpengaruh sama sekali, dan masih bergulung menuju Long Ruoyu seperti gelombang besar. Bahaya. Lin Nan jelas merasakan bahwa seni bela diri eksplosif Qiyuqi memiliki kekuatan membasmi yang mutlak, dan tanda peringatan muncul satu demi satu di dalam hatinya. Dia mencoba menyelamatkan Long Ruoyu, tapi dia tidak memiliki kemampuan sama sekali. Rasa sakit yang parah di sekujur tubuhnya membuatnya tidak bisa bergerak. Long Ruoyu berdiri di depan Lin Nan, menghadap awan merah darah dengan ekspresi tekad. Tidak mau. Hati Lin Nan bergetar, dan semua pori-pori di kulit kepala dan tubuhnya menyusut dalam sekejap, dan dia berteriak. Pada saat kritis ini, Long Ruoyu tiba-tiba berbalik dan tersenyum pada Lin Nan. Dengan penampilannya yang menakjubkan, di bawah senyuman ini, awan berwarna merah darah menyapu dirinya dalam sekejap. Bang! Energi yang kuat meledakkan Long Ruoyu di tempat, membuat suara tumpul seperti ledakan bawah tanah. Tertawa. Segera setelah itu, tubuh anggun Long Ruoyu terbang mundur menuju Lin Nan seperti layang-layang yang talinya putus. Tetesan darah mengalir dari sudut mulutnya, namun ada senyuman manis di bibirnya. Ruoyu. Suasana hati Lin Nan tiba-tiba turun ke titik terendah, dan dia berteriak dengan ekspresi yang jelas-jelas membosankan. Namun, Long Ruoyu tidak menjawab. Mata indahnya perlahan-lahan kehilangan kilau aslinya dan menutup dengan lembut. Hahaha, Lin Nan, kamu sudah mati. Tapi kamu beruntung bisa mati di tanganku. Saat tubuh Long Ruoyu jatuh ke tanah, suara seram dan arogan Qiyuqi tiba-tiba terdengar. Dia sangat percaya diri dengan seni bela diri Cloud Expelling Blood Palm, jadi dia tampak sangat bersemangat. Ledakan. Mendengar suara Qiyuqi lagi, pikiran Lin Nan tiba-tiba terasa seperti sambaran petir yang kuat, dan terdengar suara gemuruh dalam sekejap. Kali ini pemboman membuat Lin Nan gemetar. Pada saat ini, dia benar-benar menunjukkan tanda-tanda terobosan. Namun berbeda dengan masa lalu, tanda kali ini bukanlah peluang terobosan, karena energi sebenarnya dalam dantiannya masih kurang banyak, dan belum mencapai kondisi puncak sama sekali. Pengeboman yang tiba-tiba menyebabkan Lin Nan segera terbangun dari kesedihan dan kemarahan. Gelombang kemarahan yang mengerikan tiba-tiba meledak darinya dalam sekejap, dan menyebar dengan cepat ke sekeliling seperti kekuatan tempur. Sesaat sebelum Lin Nan menerobos, dia mengulurkan tangan dan mengeluarkan pil emas pengembalian hebat yang terakhir dan memasukkannya ke dalam mulut Long Ruoyu. Ketika Lin Nan mengeluarkan pil emas besar yang kembali, alis Qiyuqi langsung melonjak, dan matanya bersinar terang. Pil emas besar yang kembali, bahkan sekte jahat tidak memiliki pil tingkat tinggi saat ini. Kamu, termasuk sekte jahat, aku, Lin Nan, berselisih denganmu.
Siapapun yang menghalangi jalanku akan dibasmi. Momentum kekerasan yang bisa mencekik segalanya terbentuk dalam sekejap, dan Lin Nan telah meletus dengan cahaya dingin penuh niat membasmi. Begitu dia selesai berbicara, Lin Nan menahan rasa sakit yang parah di sekujur tubuhnya dan duduk bersila. Hihihi. Gelombang energi padat terbentuk dari tubuhnya dalam sekejap mata dan mulai beredar dengan cepat. Di saat yang sama, 5 elemen energi sejati juga tercurah dari Dantian, secara otomatis melindungi tuannya. Sebuah terobosan. Setelah mengetahui keadaan Lin Nan saat ini, Qiyuqi tertegun sejenak, tapi kemudian dia menunjukkan cibiran. Meskipun tidak banyak energi nyata yang tersisa di tubuhnya, teknik melahap sekte jahat adalah andalan terbesarnya. Karena wilayahnya telah mencapai tahap akhir Naschen Soul, dia sama sekali tidak peduli dengan energi sebenarnya dari praktisi biasa, dan berpikir tidak perlu melahapnya. Tapi kali ini berbeda. Kekuatan tempur yang ditampilkan oleh Lin Nan sudah sebanding dengan puncak Jin dan di tahap selanjutnya, jadi dia memiliki keinginan kuat untuk energi sejati Lin Nan yang meledak dari lubuk hatinya. Bahkan dia jarang melihat esensi murni seperti itu. Jadi pada saat ini, Qiyuqi segera mulai menggunakan keterampilan mentalnya untuk mencoba teknik melahap Lin Nan. Tertawa, satu tangan langsung berubah menjadi cakar, dan dia dengan cepat meraih dantian Lin Nan. Bang! Namun, ketika dia hanya 1 meter lebih dekat ke tubuh Lin Nan, 5 elemen esensi yang tampaknya tidak berbahaya di sekitar Lin Nan langsung mengembun menjadi aura pembasmi yang mengerikan. Itu langsung menimpanya. Engah! Karena dia tidak marah pada waktunya, dia tidak pernah menyangka hal seperti itu akan terjadi. Tubuh Qiyuqi segera terlempar, dan 5 elemen energi sejati yang kuat menyerbu tubuhnya, menyebabkan dia langsung memuntahkan seteguk darah. Bagaimana mungkin? Wajah Qiyuqi penuh rasa tidak percaya, dan dia mundur dengan kasar sambil menatap Lin Nan dengan mata terbelalak. Umumnya para pembudidaya paling rentan ketika melakukan terobosan, dan situasi seperti itu tidak mungkin terjadi. Dan ketika Lin Nan membuat terobosan, dia mampu menghasilkan esensi pelindung tubuh. Meskipun Qiyuqi memiliki banyak informasi, tidak mungkin dia bisa sepenuhnya memahami apa yang sedang dialami Lin Nan saat ini. Bagaimanapun, pertempuran ini terjadi di kota Fuxi, dan telah menarik perhatian beberapa praktisi. Jika bukan karena kekuatan kekerasan dan menakutkan, mereka pasti sudah datang sejak lama. Pada saat ini, Qiyuqi juga kekurangan energi sejati karena seni bela diri telapak tangan darahnya yang kuat untuk menghilangkan awan. Jika orang-orang dari Sun Mansion keluar lagi, dia tidak akan mampu bersaing. Pasti tidak akan ada waktu berikutnya. Pada akhirnya, Qiyuqi hanya bisa menatap tajam ke arah Lin Nan, lalu dengan cepat memilih arah dan pergi. Dia ingin mencari tempat untuk sembuh secepat mungkin. Setelah diledakkan oleh Lin Nan sekali dan tubuhnya diserang oleh 5 elemen Yuan sejati, dapat dikatakan bahwa dia sekarang telah mencapai akhir kekuatannya. Panggilan. Setelah Qiyuqi pergi, Lin Nan menghela nafas lega, matanya mengembun, dan dia dengan cepat berdiri dari tanah. Jika Qiyuqi melihatnya, matanya akan terkejut. Sial, bukankah orang ini membuat terobosan? Faktanya, Lin Nan merasakan tanda-tanda terobosan, tetapi ketika Qiyuqi hendak menggunakan teknik melahap untuk menyerangnya, esensi pelindung tubuh menyerang dengan kuat, menyebabkan terobosannya terhenti. Artinya meskipun Qiyuqi tidak menelan energi sejati Lin Nan, hal itu menghalangi terobosannya. Namun, setelah terobosan ke titik kritis, energi sebenarnya dalam dantian Lin Nan telah pulih sedikit, tetapi meridian yang diblokir masih tidak dapat dibuka. Jika dia ingin segera memulihkan energi aslinya, Lin Nan harus meminum pil pengembalian hebat, tapi ini bukan tempat tinggal untuk waktu yang lama. Jadi setelah Qiyuqi pergi, Lin Nan segera membuka matanya. Ketika dia melihat Long Ruoyu terbaring di sampingnya, dia tidak bisa menahan perasaan tiba-tiba berubah di hatinya. Qiyuqi, tunggu, aku, Lin Nan, akan membuatmu membayar dengan darah. Rumah Tuan Kota Fuxi. Karena kegelisahannya, Lin Nan bergegas ke sini dengan cepat, tetapi dihadang. Berhenti, tolong tunjukkan padaku tokenmu. Tepat ketika Lin Nan hendak berjalan langsung ke istana Tuan Kota, tentara penjaga mengelilinginya dalam sekejap dan meledak dengan teriakan keras. Kemarahan yang telah menumpuk sejak lama dengan cepat tersulut dalam sekejap, tapi dia tidak bergerak maju. Oke, tolong beritahu Tuan Muda kedua bahwa saya berhenti. Setelah mengucapkan kata-kata tersebut, Lin Nan segera bergegas menuju hotel. Awalnya, saya tidak ingin terus berhubungan dengan hotel, tetapi sekarang hidup dan mati Long Ruoyu tidak pasti, dia harus mencari tempat yang tenang terlebih dahulu. Ini, para prajurit penjaga langsung tercengang. Karena mereka baru saja mengambil alih, mereka tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya. Kejadian ini sebenarnya melibatkan Tuan Muda kedua, yang membuat jantung mereka berdebar kencang. Tapi melihat ekspresi marah Lin Nan, mereka tahu bahwa dia pasti telah menyinggung seseorang yang tidak seharusnya mereka sakiti.
Tetapi ketika mereka bereaksi dan hendak meminta maaf, Lin Nan sudah pergi, dan bahkan punggungnya tidak ditemukan. Apakah saya perlu memberitahu Tuan Muda kedua tentang masalah ini? Setelah ragu-ragu dalam waktu yang lama, beberapa prajurit penjaga akhirnya berkumpul dan berdiskusi dengan suara pelan. Meskipun mereka masih belum tahu siapa orang yang telah mereka sakiti, kata-katanya terdengar sangat kasar, membuat mereka khawatir akan masa depan mereka. Beritahu kami. Jika kami tidak memberitahu, pada akhirnya kami pasti akan mati mengenaskan. Seorang prajurit penjaga yang lebih tua berbicara dan mendesah pelan sebelum berbicara dengan suara rendah. Segera, mata semua orang terfokus padanya. Pandangan ini dengan jelas menyuruhnya untuk menjelaskan masalah tersebut kepada Tuan Muda kedua. Tertawa. Namun, pada saat ini, paksaan yang mengerikan tiba-tiba muncul dari pintu istana Tuan Kota. Tuan Muda kedua perlahan berjalan keluar bersama 8 petani yang bersamanya. Lin Nan tadi ada di sini, kan? Melihat beberapa tentara penjaga berkumpul, Tuan Muda kedua hanya bisa sedikit mengernyit dan segera bertanya kepada mereka. Saat berbicara, Tuan Muda kedua jelas memiliki senyum ramah di wajahnya. Lin Nan, sial, tidak mungkin, anak itu adalah Lin Nan. Dalam sekejap, beberapa tentara penjaga semuanya tercengang. Pantas saja mereka terlihat sedikit familiar di mata Lin Nan. Ternyata dia adalah orang yang ada di daftar orang yang dicari 2 hari lalu. Tapi sekarang sudah terlambat untuk mengetahuinya, Lin Nan sudah pergi. Lihat Tuan Muda, seorang kultivator baru saja datang ke sini. Dia sedang menggendong seorang wanita, dan dia terlihat sangat cemas. Kami meminta tanda kepadanya, tetapi dia berkata dia tidak ingin melakukannya lagi, dan kemudian pergi dengan marah. Prajurit penjaga yang lebih tua segera menjelaskan dengan hormat kepada Tuan Muda kedua, tetapi ada banyak kalimat kunci yang hilang di tengahnya. Dalam sekejap, alis Tuan Muda kedua berkerut, dan hatinya bahkan mulai sedikit sakit. Selama bertahun-tahun, dia telah berusaha mendapatkan pil emas besar yang kembali sehingga meridiannya dapat digunakan untuk mengolah energi sejati. Apakah benar seperti ini kamu hanya melewatkan mimpimu? Membasmi, kemarahan di hatinya tidak terlihat di wajahnya. Tuan Muda kedua menggelengkan kepalanya sedikit dan mengucapkan kata itu dengan lembut. Hihihi, hampir segera setelah dia mengucapkan kata ini, 8 pembudidaya di belakangnya mengambil tindakan satu demi satu, dan sinar cahaya melintas di depan tentara penjaga dalam sekejap mata. Engah, penjaga tua yang berdiri di hadapan Tuan Muda kedua tampak tercengang karena dia tidak percaya bahwa hidupnya telah berakhir. Tetapi pada saat dia tertegun, ada kilatan cahaya, dan pedang langsung menembus lehernya. Darah langsung mengalir keluar, rasa sakit yang parah mendorongnya untuk membuka mulut dan ingin berteriak, tetapi begitu dia membuka mulutnya, banyak darah mengalir, dan tidak ada suara yang keluar. Bukan hanya dia, tapi prajurit penjaga lainnya semuanya tewas dalam sekejap dan tergeletak di tanah. Seluruh kota dalam keadaan siaga, mencari Lin Nan. Beritahu aku segera setelah kamu menemukannya. Tuan Muda kedua bahkan tidak melihat mayat di tanah. Dengan ekspresi dingin di wajahnya, dia memberi perintah dengan lembut. Ya, ke-8 pembudidaya segera menyetujui dengan hormat dan segera pergi. Tuan Muda kedua berdiri di depan istana Tuan Kota, dengan sudut mulutnya sedikit melengkung 2 kali, dan cahaya dingin melintas di matanya. Tidak ada yang bisa menghalangi rencanaku, termasuk kamu. Setelah mengatakan ini dengan ekspresi dingin, wajah Tuan Muda kedua kembali ke senyuman percaya diri aslinya, dan dia berbalik dan pergi. Hotel Kota Fuxi. Beri aku kamar. Lin Nan bahkan tidak dapat mengingat kapan pertama kali dia bergegas ke hotel seperti ini. Tanpa ragu-ragu, dia segera melemparkan setumpuk kecil batu spiritual dan berkata kepada manajer Hotel Wang yang tertegun di belakang konter. Penjaga toko Wang melihat Lin Nan saat dia masuk ke hotel, dan matanya membelalak tak percaya. Langsung. Namun, karena Lin Nan ada di sini, itu adalah hal yang baik baginya, jadi dia segera kembali normal dan segera memeriksa kamarnya untuknya. Lin Nan mengambil nomor kamar dan bergegas masuk, tanpa memberi manajer hotel waktu untuk berbicara omong kosong. Meskipun dia meminum pil emas pengembalian hebat, nyawa Long Ruoyu terselamatkan karena lukanya terlalu parah, tetapi tidak ada tanda-tanda akan bangun. Saat dia menutup pintu, Lin Nan tidak bisa lagi bertahan. Karena lari cepat tadi, tidak banyak energi nyata yang tersisa di dantiannya. Namun untuk menemukan tempat untuk menetap secepatnya, dia terus mengertakkan gigi dan bertahan. Terlebih lagi, sesampainya di hotel, Lin Nan harus berhati-hati terhadap kedua inspektur hotel tersebut. Mereka semua adalah master di tahap awal Nas Chen Sol. Jika mereka melakukan sesuatu yang kotor di belakang punggungnya, dia mungkin tidak dapat melarikan diri. Kekuatan bertarung, kekuatan bertarung. Saat ini, kepala Lin Nan penuh dengan kekuatan tempur. Jika dia memiliki kekuatan tempur yang kuat, dia tidak perlu mengkhawatirkan masalah ini sama sekali. Ruoyu,
Aku harus membiarkanmu melihat Qiyuki mati di depanmu, ya. Setelah menempatkan Long Ruoyu di tempatnya, mata Lin Nan tiba-tiba bersinar dengan cahaya dingin yang kuat, dan suhu di seluruh ruangan juga turun drastis dalam sekejap. Dia dengan lembut menyeka darah kering di sudut mulut Long Ruoyu, lalu berkata dengan suara yang agak pahit. Setelah diselidiki, dia menemukan bahwa ada energi berdarah yang mendominasi di tubuh Long Ruoyu. Tapi dia tidak bisa memaksanya keluar dari tubuhnya, yang menyebabkan Long Ruoyu tetap koma seperti ini, tidak bertambah buruk atau membaik. Hihihi. Akhirnya, energi sebenarnya dalam dantian dan meridian Lin Nan habis, dan dia duduk bersila dan mengesampingkan semua pikiran yang mengganggu. Sama seperti ini, dia tetap berada di sisi Long Ruoyu dan dengan panik mulai melahap energi spiritual di dalam ruangan. Teknik pikiran 5 elemen diaktifkan sepenuhnya olehnya, dan aliran Qi yang padat terbentuk di seluruh tubuhnya dalam sekejap. 5 elemen esensi sejati yang baru diubah segera membentuk esensi sejati yang melindungi tubuh di sekitar tubuhnya. Tidak, ada masalah. Pada saat ini, Lin Nan tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres. Di masa lalu, ketika melahap energi spiritual, esensi pelindung tubuh semacam ini tidak akan dihasilkan, tetapi mengapa situasi aneh seperti itu tiba-tiba terjadi hari ini? Dan di dantiannya, energi sebenarnya tidak terkondensasi sama sekali. Mungkinkah ini merupakan awal dari sebuah terobosan? Dalam sekejap, sebuah ide muncul di benak Lin Nan, dan dia memikirkan kemungkinan yang sangat mustahil ini. Tapi situasi saat ini jelas merupakan tanda terobosan yang akan segera terjadi, tapi dia tidak bisa merasakan tanda terobosan apapun. Terlebih lagi, tidak ada energi nyata di dantiannya saat ini. Jika dia menerobos dengan paksa, dia akan dengan mudah terkena serangan balik oleh energi nyata. Tidak bagus. Namun, saat dia diam-diam memikirkan cara mengatasi masalah ini, perasaan krisis yang tidak dapat dijelaskan tiba-tiba menyebar ke dalam pikirannya. Ledakan. Segera setelah itu, aliran energi sejati yang sangat murni dengan cepat melewati platform spiritualnya dan membombardir pikirannya. Energi spiritual langit dan bumi sepertinya telah menemukan jalan keluar dalam sekejap, dan dengan cepat mulai berkumpul menuju platform spiritualnya, mengalir deras dan berubah menjadi 5 elemen energi sejati yang lebih murni dari sebelumnya. 5 elemen logam, kayu, air, api, dan tanah juga melompat seperti elf satu persatu dalam kekayaan energi spiritual langit dan bumi. Secara khusus, Lin Nan telah menerima 2 warisan es dan api, sehingga di antara 5 elemen, elemen api dan elemen air berdetak lebih kuat. Aku akan menghapusnya, apa yang terjadi? Pada titik ini, bahkan Lin Nan sendiri merasa sedikit aneh, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam di dalam hatinya. Wilayahnya masih dalam tahap akhir pembangunan fondasi, dan tidak berubah sama sekali, tetapi kekuatan tempurnya telah meningkat secara keseluruhan. Dia belum pernah menghadapi atau mendengar situasi seperti ini sebelumnya. Itu sama saja dengan ketidaksesuaian antara alam dan kekuatan tempur. Energi spiritual langit dan bumi masih mengalir ke platform spiritualnya dengan gila-gilaan, tanpa ada tanda-tanda berhenti sama sekali. Pada saat ini, platform spiritual Lin Nan seperti lubang hitam, gila dan dengan kekuatan untuk mencekik semua energi spiritual. Belum cukup, masih belum cukup. Merasa kekuatan tempurnya meningkat pesat, Lin Nan masih meraung di dalam hatinya. Dia hanya sedikit lagi untuk mencapai tahap Nas Chen Sol dalam hal kekuatan tempur. Namun tiba-tiba hal itu berhenti pada saat ini, membuatnya mulai bertanya-tanya apa yang terjadi pada tubuhnya. Dalam waktu kurang dari setengah jam, energi sebenarnya dalam dantian Lin Nan sudah jenuh dan tidak dapat menahannya lagi. Dan kekuatan tempurnya juga tetap berada di puncak inti emas, tanpa membuat kemajuan apapun. Dong dong dong. Namun, sebelum Lin Nan dapat memeriksa situasi saat ini, ada ketukan di pintu. Hao. Ketukan keras di pintu membuat Lin Nan langsung terpana. Siapa yang akan mencarinya saat ini? Persepsinya langsung aktif, dan sosok 2 inspektur hotel tiba-tiba muncul di luar pintu kamarnya. Namun, dilihat dari ekspresi kedua orang tersebut, tidak ada niat membasmi, dan bahkan auranya tidak meledak. Lin Nan diam-diam waspada, dan mengulurkan tangan untuk mengeluarkan arai jarum jiwa es dari cincin luar angkasa, meletakkannya di cincin luar angkasa yang paling nyaman, dan kemudian membuka pintu. Lin Nan, kami ingin berbicara denganmu. Begitu pintu terbuka, seorang inspektur berbicara terus terang kepada Lin Nan. Meskipun belum lama mereka kembali ke hotel, mereka berdua mendiskusikannya dengan hati-hati dan menemukan bahwa sepertinya ada makna mendalam lainnya dari perkataan Lin Nan. Bagaimana jika manajer Hotel Wang dengan sengaja menyerang Lin Nan, memperbesar masalah, dan kemudian menggunakan orang lain untuk menyingkirkan Lin Nan? Meskipun kemungkinan terjadinya hal semacam ini sangat rendah, namun tidak rendah sampai batas tertentu dan sangat mungkin terjadi. Satu-satunya hal yang tidak dapat dijelaskan adalah mengapa penjaga toko Wang ingin membasmi Lin Nan. Oh, Lin Nan sedikit mengernyit,
bertanya-tanya apa yang ingin dibicarakan kedua inspektur dengannya. Lagi pula, kedua belah pihak hampir bertengkar sebelumnya. Pertama-tama, saya minta maaf atas apa yang terjadi sebelumnya, tetapi kejadian ini memang terjadi karena Anda, dan berdampak besar pada hotel, jadi masalah ini perlu diselidiki dengan jelas. Kedua inspektur itu saling memandang, dan akhirnya dengan sungguh-sungguh menjelaskan kepada Lin Nan. Oke, silakan masuk. Lin Nan bukanlah orang yang tidak masuk akal, dan lebih baik memiliki satu teman lebih banyak daripada satu musuh lagi. Kedua belah pihak belum benar-benar mulai bertarung, jadi dia segera membiarkan kedua orang ini masuk. Kedua inspektur itu segera memasuki ruangan dan menutup pintu. Sekte jahat. Master Sekte, ini berita terbaru dari kota Fuxi. Seorang murid dengan cepat masuk ke aula, memegang surat yang baru saja dikirim dari kota Fuxi, dan berkata dengan hormat kepada kepala Sekte jahat. Saat ini, tidak ada gangguan dalam berita tentang kota Fuxi, dan alasannya berkisar pada Lin Nan. Setelah mendengar berita terbaru tentang kota Fuxi, pemimpin sekte jahat itu segera mengangkat tangannya. Tertawa, kekuatan hisap yang kuat langsung terbentuk di telapak tangannya, dan surat di tangan murid itu segera tersedot ke telapak tangannya. Ini Lin Nan lagi. Setelah membaca surat itu, pemimpin sekte jahat itu akhirnya mengeluarkan sedikit raungan, dan aura agung tiba-tiba muncul darinya. Nama Lin Nan tidak hanya dipanggil di kota Fuxi akhir-akhir ini, tetapi bahkan di dalam sekte jahat, mereka sangat sensitif terhadap nama Lin Nan. Bahkan pemimpin sekte jahat menganggap Lin Nan sebagai duri di sisinya dan duri di dagingnya. Master Sekte, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Lin Nan ini sangat sulit. Dan berita yang muncul menunjukkan bahwa dia mungkin seorang alkemis. Jika Sekte Tiandan mengetahui hal ini, maka kita tidak akan bisa melakukannya secara terbuka. Petik 2. Murid yang bertanggung jawab mengirimkan surat itu adalah orang kepercayaan pemimpin sekte jahat itu, jadi dia segera merendahkan suaranya dan bertanya dengan nada yang sedikit berpikir. Faktanya, dia sama sekali tidak peduli dengan hidup atau mati Lin Nan. Yang dia pedulikan adalah metode mental asli Master Sekte Jahat, pengetahuan rahasia tertinggi di Sekte Jahat. Biarkan 5 pelindung sekte luar membasmi Lin Nan. Meskipun mereka berada di puncak tahap akhir inti emas, kekuatan tempur gabungan mereka sebanding dengan tahap jiwa yang baru lahir. Baik itu pembasmian atau pembasmian terang-terangan, Lin Nan pasti akan mati. Pemimpin sekte jahat merenung sejenak sebelum akhirnya berbicara. Dia memiliki keyakinan mutlak pada 5 penjaga sekte luar. Murid sekte jahat itu segera mengangguk, lalu keluar dari aula dan memberi perintah. Hotel Kota Fuxi. Hari sudah menjelang malam ketika Inspektur Yang Chen dan He Yiming keluar dari kamar Lin Nan. Tidak ada yang tahu apa yang mereka bertiga bicarakan, tapi Lin Nan tahu nama mereka. Bahkan ketika mereka keluar, mereka bertiga memiliki sedikit senyum di wajah mereka. Selanjutnya, Lin Nan dalam masalah. Dia tidak akan khawatir jika Long Ruoyu ditempatkan di hotel. Tapi selain di sini, di mana lagi dia bisa ditempatkan? Yang dia inginkan sekarang hanyalah menemukan Qiyuki sesegera mungkin, dan kemudian memaksanya untuk memberitahunya cara mengatasi aura berdarah di tubuh Long Ruoyu. Long Ruoyu saat ini tidak berbeda dengan kondisi vegetatif, tidak mampu melihat segala sesuatu di dunia luar. Justru karena alasan inilah Lin Nan tidak bisa pergi dengan damai, setidaknya dia harus mencari seseorang untuk menjaganya. Namun di antara orang-orang yang dia kenal, tidak ada seorang pun yang mampu mengemban tugas penting ini. Bagaimanapun, kekuatan tempur mereka terlalu lemah. Setelah berpikir panjang, Lin Nan tidak punya pilihan lain selain menjemput Long Ruoyu lagi dan mengirimnya ke rumah Sun. Keluarga Sun saat ini memiliki 3 master tahap Nas Chen Sol, Luo Batian, Fang Yunseng, dan Sun Suefeng. Jadi secara relatif, itu dianggap aman. Jika dia tahu sejak awal bahwa hal seperti itu akan terjadi pada istana Tuan Kota, Lin Nan tidak akan membiarkan lingkaran ini dan akan mengirim Long Ruoyu kembali ke Istana Matahari. Setelah penjelasan singkat, Lin Nan meninggalkan Sun Mansion, dan dia sudah mulai bersiap untuk melaksanakan rencana balas dendamnya. Target pertama adalah keluarga Mu. Qiyuki sendiri bersembunyi sebagai tamu di keluarga Mu, jadi Lin Nan punya alasan untuk percaya bahwa Qiyuki masih di sini. Bagaimanapun, Mu Lingfeng telah meninggal, dan satu-satunya Mu Ziqiu yang tersisa tidak memiliki efek jera sama sekali. Jika Lin Nan bersedia, Mu Ziqiu pasti sudah lama meninggal dan tidak akan hidup hari ini. Dan ada alasan mengapa dia datang mengunjunginya saat ini. Qiyuki terluka parah olehnya, dan tidak mungkin pulih seperti sebelumnya dalam waktu sesingkat itu, jadi Lin Nan memutuskan untuk mengambil risiko. Jika Qiyuki berada di Mu Mansion saat ini, itu akan menjadi waktu terbaik. Lagi pula, jika Qiyuki berada di masa jayanya, Lin Nan tidak akan memiliki ide aneh seperti itu. Lin Nan sudah akrab dengan Mu Mansion dan segera tiba di alun-alun kecil di depan Mu Mansion. Mu Lingfeng,
Keluar. Mengetahui bahwa Mu Lingfeng sudah mati, tetapi hanya untuk pamer, Lin Nan masih berteriak keras begitu dia berdiri diam. Mu Mansion awalnya terletak dekat dengan kota. Teriakannya yang keras segera menarik perhatian banyak petani. Dalam sekejap, Lin Nan menjadi sasaran banyak kesadaran spiritual di tempat. Ya dewa, ini Lin Nan. Lin Nan, apakah ini Lin Nan yang dicari dan diperintahkan untuk dibasmi oleh pasar gelap? Pergi. Selain Lin Nan ini, apakah ada Lin Nan lainnya? Ketika para pembudidaya ini mengetahui bahwa itu adalah Lin Nan, terjadi banyak diskusi, dan Lin Nan sekali lagi menjadi pusat perhatian. Lin Nan sama sekali tidak terpengaruh oleh situasi ini. Memikirkan Long Ruoyu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak dalam kemarahan yang sangat besar. Tertawa. Namun, pada saat ini, pintu Mu Mansion tiba-tiba terbuka, dan Mu Ziqiu serta Mu Jinfeng dengan cepat bergegas keluar. Kebaikan, Lin Nan, apa yang kamu lakukan? Ketika dia melihat Lin Nan berteriak di luar, Mu Ziqiu segera mengerutkan kening dan berteriak keras di tempat. Faktanya, ketika dia melihat Lin Nan, dia ketakutan dari lubuk hatinya, tetapi di depan begitu banyak praktisi, dia tidak punya pilihan selain gigit jari dan bertanya dengan keras. Biarkan Mu Lingfeng mengeluarkan guk-guk keluarga Mu. Melihat Mu Ziqiu lagi, hati Lin Nan bergetar tanpa alasan, tapi itu tidak terlihat di permukaan, dan dia masih berteriak dengan mata dingin. Dari tubuh Mu Ziqiu, Lin Nan menemukan aura yang sangat aneh. Meskipun aura ini sangat lemah, Lin Nan mau tidak mau harus lebih berhati-hati di dalam hatinya, dan 5 elemen energi sejati mulai perlahan berkumpul di telapak tangannya. Siapa yang kamu bicarakan? Tiba-tiba, suara dingin dan tanpa emosi Qiyuqi tiba-tiba terdengar dari belakang Lin Nan. Bahkan Lin Nan tidak menyadari saat Qiyuqi muncul di belakangnya. Bahkan persepsinya yang menyimpang tidak mendeteksi adanya fluktuasi dalam nafas. Lin Nan terkejut ketika mendengar suara itu. Ketika dia menoleh dan mengunci persepsinya sepenuhnya pada Qiyuqi, dia benar-benar terpana dan tidak bisa menahan diri untuk mundur 2 langkah. Saat ini, Qiyuqi telah mengenakan jubah tau hitam bersih, auranya stabil, dan tidak ada tanda-tanda cedera serius sama sekali. Dapat dikatakan bahwa momentum yang ditampilkan oleh Qiyuqi saat ini sepenuhnya berada pada puncaknya. Lin Nan sendiri dapat menjelaskan bahwa itu karena caranya yang mengerikan dalam menelan energi spiritual. Tapi bagaimana dengan Qiyuqi? Bagaimana dia bisa pulih dalam waktu sesingkat itu? Dalam sekejap, kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya terlintas di benak Lin Nan, tapi dia menolaknya satu persatu. Qiyuqi, aku ingin menantangmu. Itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Tapi jika ada orang lain yang ingin mati, datang saja. Namun, pikiran Lin Nan belum hilang. Dalam sekejap, Long Ruoyu muncul di depan matanya, dan kemarahan tiba-tiba meledak lagi di dalam hatinya. Setelah mendengar kata-kata Lin Nan, tidak hanya Qiyuqi, tetapi juga Mu Ziqiu dan Mu Jinfeng, dan bahkan para kultivator yang menyaksikan kegembiraan itu semuanya memiliki ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Qiyuqi adalah master di tahap jiwa baru lahir, tetapi Lin Nan baru berada di tahap akhir pendirian yayasan. Dengan melewati level seperti itu, Lin Nan tidak memiliki peluang untuk menang. Hahaha, Lin Nan, apa menurutmu kamu benar-benar bisa membasmiku? Setelah mendengar kata-kata Lin Nan, wajah Qiyuqi menunjukkan jejak arogansi orang kuat, dan dia langsung mencibir ke arah Lin Nan. Oh, Lin Nan pasti sedang sakit kepala. Saya tidak bisa memikirkan kemungkinan apapun selain mencari kematian agar dia mengambil inisiatif menantang seseorang yang wilayahnya sangat berbeda. Benar, hanya mencari kematian. Qiyuqi tidak hanya mencibir kata-kata Lin Nan, tetapi bahkan para pembudidaya di sekitarnya semua berpikir bahwa Lin Nan hanya pamer, dan hampir tidak ada yang menganggapnya tinggi. Saya khawatir di antara orang-orang yang hadir, hanya Mu Ziqiu yang memiliki pemahaman tentang kekuatan tempur Lin Nan, tetapi bahkan dia tidak berpikir bahwa Lin Nan dapat mengalahkan Qiyuqi. Bagaimanapun, kesenjangan antara kedua belah pihak terlalu besar. Tindakan Lin Nan benar-benar seperti mencari kematian. Apakah aku bisa membasmimu atau tidak, tidak masalah apakah kamu atau aku mengatakannya. Coba saja dan kamu akan tahu. Lin Nan segera bersiap dan berkata kepada Qiyuqi dengan tenang. Namun, sinar yang tak terduga tiba-tiba muncul di matanya. Mengemas. Semua pembudidaya yang hadir terdiam setelah mendengar kata-kata ini. Tidak ada yang bisa melihat bahwa Lin Nan memiliki kemampuan untuk menang. Kata sok segera muncul dari benak para praktisi ini. Hampir tidak ada yang percaya bahwa Lin Nan memiliki kekuatan untuk menantang master di tahap Naschen Soul. Tantangan seperti itu sama saja dengan basmi diri. Karena kamu sedang mencari kematian, aku akan membantumu, Pai Yun. Dalam sekejap, Qiyuqi mendengus dingin, dan segera berteriak keras. Kemudian energi sebenarnya dalam dantiannya dengan cepat dimobilisasi, mencoba mengaktifkan seni bela dirinya.
Namun, dia hanya mengatakan setengahnya, dan tidak bisa lagi meneriakkan sisanya. Karena pada saat itulah dia tiba-tiba menyadari bahwa seni bela dirinya berasal dari sekte jahat. Jika seni bela diri semacam ini benar-benar digunakan di depan banyak praktisi, mungkin akan menimbulkan kemarahan publik di saat berikutnya. Oh tidak, anakmu curang. Qiu Qihui menyadari bahwa dia telah ditipu oleh Lin Nan, tapi dia tidak punya pilihan selain mengeluarkan raungan keras. Para pembudidaya di sekitarnya bingung, dan mereka tidak tahu apa yang dimaksud Qiu Qi dengan curang. Huff, untuk menghadapi orang sepertimu, terkadang tidak apa-apa untuk berbuat curang, kan? Tinju api 5 elemen. Lin Nan tersenyum kejam dan mendengus, dan segera melancarkan serangan terhadap Qiu Qi. Dalam sekejap, 5 elemen energi sejati di dantiannya mulai mengalir dengan cepat, dan elemen api dengan jelas terpisah dan terkondensasi di tinjunya. Tertawa, dalam sekejap, cahaya tinju melonjak, dan aura menakutkan yang dapat membakar semua makhluk hidup langsung terbentuk, menyapu ke arah Qiu Qi di sisi berlawanan. Elemen api, seperti elf, mulai melompat dengan fleksibel, dan meledak berulang kali, membentuk gelombang kejut energi yang kuat. Karena rangsangan dari 5 elemen esensi sejati, pukulan tersebut benar-benar mengembun dan tidak menyebar setelah dilempar keluar, dan cahaya terbentuk. Tinju besar yang terbentuk dari elemen api mulai meletus hampir dengan arogan dengan kekuatan guntur. Huff, jangan berpikir kamu bisa mengalahkanku dengan cara ini. Aku berada di dunia ini. Qiu Qi awalnya tampak mencemooh, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, tinju api 5 elemen sudah ada di depannya. Dengan energi sejatinya diaktifkan, Qiu Qi segera menamparkan telapak tangannya, bersiap menggunakan penindasan absolut dari wilayahnya untuk membuat pukulan ini sia-sia. Namun, ketika dia menepuk telapak tangannya dengan penuh energi nyata, dia menyadari bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana yang dia kira. Tertawa, angin tajam dari telapak tangan menghantam bentuk kepalan dari tinju api 5 elemen, tapi tidak memberikan kekuatan sama sekali. Dengan suara lembut, telapak tangan tajam yang awalnya penuh dengan energi nyata yang kuat dibakar habis oleh tinju api 5 elemen. Tidak bagus. Qiu Qi segera gemetar di dalam hatinya dan dengan cepat mundur, mencoba melarikan diri dari pemboman dengan keterampilan tubuhnya. Tapi Lin Nan tidak memberinya kesempatan ini. Meskipun alam memiliki efek yang sangat menekan, Qiu Qi tidak bisa membantu tetapi tidak berani menggunakan energi dan seni bela dirinya yang sebenarnya. Di hadapan publik, Qiu Qi hanya bisa dipukul secara pasif dan tidak berani melakukan perlawanan sama sekali. Paling-paling, itu hanya sedikit perlawanan. Otang pembawa sial, Lin Nan. Qiu Qi terus memarahinya di dalam hatinya, tapi itu tidak membantu sama sekali. Untungnya, selain teknik sekte jahat, dia juga mengetahui teknik ortodoks lainnya, jika tidak, dia akan benar-benar dihancurkan oleh Lin Nan. Namun, teknik ini belum dipraktekkan secara ekstrim sama sekali, jadi dia hanya bisa mengandalkan penindasan alam untuk melawan sedikit. Apa yang terjadi? Monster tua Yuanying hanya memiliki kekuatan tempur yang sangat kecil. Mungkin dia terluka, jadi kekuatan bertarungnya tidak bisa dilepaskan. Sial, jika ini terus berlanjut, bukankah Lin Nan akan menang? Menang itu tidak terhormat. Dalam sekejap, suara-suara tiba-tiba keluar dari kerumunan pembudidaya yang menyaksikan kegembiraan, membuat Qiu Qi hampir mati tertekan. Sial, jika kamu tidak ada di sini, aku bisa membasmi Lin Nan dalam hitungan menit. Tapi ini hanya pemikiran dari hatinya. Dia tidak ingin orang lain tahu bahwa dia adalah anggota sekte jahat, jika tidak, dia tidak akan bisa mendapatkan pijakan di masa depan. Terlebih lagi, keluargamu, yang telah bekerja keras untuk mengurusnya, akan menjadi tikus jalanan karena kepergiannya, dan semua kerja keras beberapa tahun terakhir ini akan sia-sia belaka. Ledakan. Di tengah tatapan terkejut orang-orang, tinju api 5 elemen Lin Nan yang diisi dengan elemen api yang kuat menghantam dada Qiu Qi dengan keras. Dalam sekejap, kekuatan pembakaran dengan cepat meluas dan membentuk energi kekerasan di sekitar tubuh Qiu Qi. Qiu Qi tidak bisa membayangkan bahwa sasaran pemboman Lin Nan kali ini bukanlah tubuhnya, melainkan pakaiannya. Ketika elemen api berkembang pesat dan dipandu oleh 5 elemen Yuan sejati murni di belakangnya, jubah tau hitam di Qiu Qi tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Nyala api merah muncul dalam sekejap mata, dan jubah tau Qiu Qi segera berubah menjadi abu, meninggalkannya terbuka dan jujur. Kepada semua orang. Lin Nan, kamu bertindak terlalu jauh, aku ingin kamu mati. Qiu Qi tidak bisa lagi menahan serangan menghina Lin Nan. Seperti kata pepatah, seorang sarjana bisa dibasmi tapi tidak bisa dipermalukan. Raungannya, seperti binatang buas, membuat hati orang bergetar. Namun, Lin Nan sedikit menggerakkan sudut mulutnya, memperlihatkan sedikit senyuman sinis. Qiu Qi, kamu mati hari ini. Kata-kata Lin Nan bukannya tanpa tujuan. Jika Qiu Qi menggunakan teknik sekte jahat,
dia pasti akan diserang oleh semua orang, dan tidak akan ada kesempatan baginya untuk berdiri. Tetapi jika Qiyuqi tidak menggunakan keterampilan sekte jahat, hasil akhirnya adalah dia akan dipukuli sampai mati oleh Lin Nan. Kematian. Kita masih belum tahu siapa yang akan mati. Qiyuqi membuka mulutnya dan berteriak pada Lin Nan, mengertakkan gigi, dan matanya dipenuhi dengan niat membasmi dan kemarahan. Tertawa, cahaya merah darah murni melonjak dari tubuh Qiyuqi ke langit dalam sekejap, dan semangat juang yang luar biasa mulai menyebar dengan cepat. Melihat keadaan Qiyuqi, Lin Nan tercengang. Darah perang. Senior Qiyuqi tidak ragu-ragu menyalakan darah perangnya sendiri. Beberapa kultivator yang hadir memahaminya, dan mereka segera berseru, dan mata mereka benar-benar tertarik pada Qiyuqi. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa ketika monster tua Yuanying bertarung melawan Lin Nan, yang berada di tahap akhir pembangunan pondasi, dia harus menyalakan darah pertempuran. Lin Nan, hari ini adalah hari kematianmu, terimalah nasibmu. Darah pertempuran tersulut, langsung menutupi aura berdarah kuat milik Qiyuqi, langsung meningkatkan kepercayaan dirinya. Tidak ada cara lain, seperti dugaan Lin Nan, Qiyuqi tidak punya pilihan. Aku akan menghapusnya, tidak apa-apa. Ketika Qiyuqi membakar darah pertempuran, Lin Nan merasakan ada yang tidak beres. Dengan persepsinya, Qiyuqi tidak punya cara untuk menyembunyikannya, jadi tindakannya setara dengan diawasi sepenuhnya oleh Lin Nan. Tidak bagus. Ketika cahaya merah darah Qiyuqi melonjak ke langit dalam sekejap, aura berdarah yang kuat dan kuat terbentuk dalam sekejap mata. Lin Nan tidak bisa menahan gemetar, sudah merasakan kekuatan bertarung tirani yang ditunjukkan oleh Qiyuqi. Di bawah naungan darah pertempuran, energi kekerasan dan berdarah dari sekte jahat telah mengembun dalam sekejap. Selain keterampilan seni bela diri, Qiyuqi sudah berada di puncaknya. Dia bekerja tanpa henti. Dia siap secara mental untuk membasmi Lin Nan di bawah pengawasan semua orang. Lin Nan dianggap sebagai duri di sisinya dan duri di dagingnya. Jika dia tidak mencabutnya, dia akan kesulitan tidur dan makan. Tertawa. Namun, sosok Lin Nan melintas dengan cepat seperti kilat, dan dalam sekejap mata, Lin Nan berada di belakang Qiyuqi. Ketika Lin Nan baru saja pindah, Qiyuqi mengerutkan kening sejenak. Mau tak mau aku merasakan sedikit penyesalan di hatiku. Jika dia berada di tempat yang sepi, esensi murni dalam dantian Lin Nan akan menjadi tonik yang hebat baginya, dan dia bahkan mungkin mencapai alam keabadian. Namun dalam situasi saat ini, dia tidak mampu menelan energi sejati Lin Nan. Pergilah ke neraka. Qiyuqi diam-diam menghela nafas tak berdaya, tapi ekspresinya tetap galak. Dia segera berbalik dan menamparnya dengan keras. Tidak ada energi yang dihasilkan oleh seni bela diri. Tamparan ini sepenuhnya merupakan aktivasi energi sejati yang kuat didantiannya oleh Qiyuqi. Mendesis. Namun, ketika dia baru saja berbalik, dia melihat sesuatu yang hitam di tangan Lin Nan, yang membuatnya menghirup udara. Dalam sekejap, aura menakutkan sedingin gudang es menyapu dirinya, menyebabkan jiwa Qiyuqi bergetar. Apa ini? Qiyuqi tidak menyadari apa yang dipegang Lin Nan di tangannya untuk pertama kalinya, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkan hal seperti itu di benaknya. Kamu, mungkinkah? Namun, kesadarannya segera menemukan bahwa benda di tangan Lin Nan adalah kotak hitam kecil yang dibawa Mu Lingfeng untuk dipilih. Saat itu, tidak satu pun dari mereka yang tahu apa itu atau bagaimana menggunakannya, jadi mereka memberikannya kepada Lin Nan sebagai hadiah untuk juara pertama kompetisi. Tetapi pada saat ini, aura menakutkan dan menakutkan dengan jelas muncul dari kotak kecil itu, membuat wajah Qiyuqi penuh rasa tidak percaya. Bagaimana bisa ada kekuatan yang menggetarkan jiwa di sebuah kotak kecil sehingga dia bahkan tidak tahu cara menggunakannya? Qiyuqi, beritahu aku cara menghilangkan energi sebenarnya dari tubuh Ruoyu, dan aku akan mengampuni nyawamu. Meskipun sudah saat ini, Lin Nan masih memikirkan Long Ruoyu, jadi dia segera berkata kepada Qiyuqi dengan tenang. Wow, hanya Qiyuqi sendiri yang tahu apa arti kata-kata Lin Nan, tetapi bagi praktisi di sekitarnya, itu terdengar seperti lelucon besar. Ini sama konyolnya dengan seorang anak kecil yang baru belajar berbicara sambil menunjuk seorang pria paruh baya dan berkata, aku akan mengampuni nyawamu. Selain itu, mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa setelah Qiyuqi membakar darah pertempurannya, kekuatan tempurnya benar-benar berbeda, hampir gila, dengan niat membasmi yang kejam. Tapi mereka tidak menganggapnya serius, berpikir bahwa ini adalah masalah yang biasa. Bagaimanapun, Qiyuqi, yang berada di level monster tua Yuanying, baru saja diintimidasi oleh Lin Nan. Kultivator mana yang tidak sombong, dan siapa yang rela dipukuli secara pasif tanpa amarah. Jadi ketika Qiyuqi pecah, para praktisi ini bahkan menjadi bersemangat, berpikir bahwa sudah waktunya Lin Nan disiksa. Namun gaya lukisannya tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Lin Nan, yang seharusnya dirugikan,
sebenarnya berada di atas angin, dan ekspresi wajahnya yang tak terduga tidak berubah sama sekali sejak awal. Hahaha, tidak ada solusi, tidak ada solusi, lihat saja dia mati dengan mata kepala sendiri. Meskipun Qiyuki sedikit takut dengan kotak kecil di tangan Lin Nan, dia tidak pernah berpikir untuk membantu Lin Nan dan segera mengeluarkan teriakan arogan. Oh, begitu kata-katanya keluar, alis Lin Nan sudah menyatu, dan matanya menatap Qiyuki dengan sedikit rasa dingin. Kalau begitu aku minta maaf, pergilah ke neraka. Sudut mulut Lin Nan bergerak sedikit dua kali, dan akhirnya dia mengertakkan gigi dan mengeluarkan suara yang ganas. Dalam sekejap, aura menakutkan yang membuat jiwa seseorang bergetar tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Rasa dingin, pembasmian, dan kemarahan saling terkait satu sama lain. Bahkan pada saat ini, orang tidak berani memandang Lin Nan. Tidak bagus. Hampir di saat yang sama, tanda peringatan berbahaya muncul di benak Qiyuki. Ledakan. Tepat ketika dia hendak mundur dengan keras, energi mengerikan menyapu dirinya dalam sekejap, menutupi seluruh tubuhnya dalam sekejap, membuatnya tidak punya tempat untuk melarikan diri. Yang paling penting adalah otaknya berada di bawah pemboman dahsyat yang belum pernah terjadi sebelumnya pada saat ini. Awalnya, para pembudidaya di benua primitif tidak terlalu banyak mengolah kekuatan jiwa, tetapi susunan jarum jiwa es di tangan Lin Nan kebetulan merupakan senjata ajaib tertinggi yang dapat menghancurkan kesadaran spiritual kultivator dan menghancurkan kekuatan jiwanya. Jarum tipis seperti bulu sapi mengalir ke tubuh Qiyuki dalam sekejap saat Lin Nan mendesaknya untuk bergerak. Perasaan ini, Qiyuki akhirnya baru saja membuka mulutnya dan berseru, seolah dia merasakan kekuatan arai jarum jiwa es, tapi dia hanya kesulitan mengucapkan 3 kata. Dia tidak punya kesempatan untuk mengucapkan kata-kata selanjutnya. Dia jatuh ke tanah dan mati. Pada saat ini, para kultivator yang menyaksikan kegembiraan itu semua membuka mulut mereka, tidak dapat menggunakan kata-kata untuk menggambarkan suasana hati mereka yang terkejut. Lin Nan, yang berada di tahap akhir pembangunan pondasi, benar-benar berhasil membasmi Qiyuki, monster jiwa yang baru lahir. Ini luar biasa. Tidak ada yang menyangka skenario ini akan benar-benar terjadi. Terlebih lagi, jika tidak ada yang melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak akan ada yang percaya bahwa semua ini benar. Karena sudutnya, para praktisi ini sama sekali tidak melihat arai jarum jiwa es di tangan Lin Nan. Baru setelah Qiyuki jatuh, mereka tiba-tiba terdiam. Jepit aku, bukankah ini benar? Apakah kekuatan bertarung Lin Nan benar-benar menakutkan? Aku ingin berteman dengannya. Sangat tampan, Lin Nan sangat tampan. Pergi, kamu baru saja mengatakan Lin Nan sedang pamer. Kamu sedang mencari kematian. Apakah kamu yakin aku akan mencegahmu bangun besok? Kematian Qiyuki seperti sebuah tembakan di lengan bagi semua kultivator yang hadir. Setelah dikejutkan, mereka akhirnya berdiskusi dengan keras. Tertawa, bagi orang-orang ini, Lin Nan hanya tersenyum acuh tak acuh, diam-diam melafalkan mantra di dalam hatinya, dan mengambil kembali jarum setipis rambut lembu ketika orang lain tidak siap. Lin Nan, apa maksudmu? Namun, Mu Zikyu jelas merasakan ada yang tidak beres, seolah-olah Qiyuki tidak menggunakan seluruh kekuatannya, jadi dia segera berteriak pada Lin Nan. Saat ini, Mu Lingfeng hilang dari keluarga Mu, sehingga Mu Zikyu menjadi penjabat kepala keluarga dan menangani semua urusan dalam keluarga. Tamu keluarga itu dibasmi di depan rumahnya. Dia harus bertanya dengan jelas, kalau tidak dia akan disalahkan. Membosankan, aku mengincar Qiyuki, bukan keluarga Mumu. Tapi jika kamu ingin membantu Qiyuki membalas dendam, kamu bisa datang. Jika kamu tidak punya nyali, pergi saja dan berhenti bicara omong kosong. Lin Nan tidak bermaksud bersikap sopan sama sekali, dia mengerutkan bibirnya ke arah Mu Zikyu dan berkata dengan nada menghina. Mendesis. Dalam sekejap, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara. Baru kemudian mereka ingat bahwa Qiyuki adalah tamu keluarga Mu, dan Lin Nan sebenarnya mendapat masalah dengan keluarga Mu, yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan segalanya di kota Fuxi. Lin Nan, jangan terlalu menggangguku. Apa menurutmu warisan ratusan tahun keluargamu hanyalah sebuah rumah kayu? Aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa meskipun aku menelan seluruh kota Fuxi, keluargaku Mu pasti bisa melakukannya. Mata Mu Zikyu tiba-tiba menjadi dingin, dan dia menatap Lin Nan untuk waktu yang lama sebelum akhirnya berbicara, dengan ekspresi yang jelas-jelas garang di wajahnya. Apa? Dalam sekejap, Lin Nan tercengang. Kata-kata Mu Zikyu dengan jelas mengungkapkan bahwa keluargamu tidak seperti yang dia lihat saat ini. Awalnya, dia merasa keluargamu sangat berbeda dengan keluarga Sun. Dia tidak tahu mengapa mereka disebut keluarga terbesar di kota Fuxi, bahkan popularitasnya melebihi keluarga Sun. Baru hari ini dia menyadari bahwa apa yang dia lihat sebelumnya bukanlah kekuatan tempur keluargamu yang sebenarnya. Benarkah? Kamu bisa mencobanya. Sudut mulut Lin Nan melengkung sedikit dua kali,
Ekspresinya tiba-tiba menjadi tenang, dan dia menatap Mu Ziqiu dan berkata dengan tenang. Ketidakpedulian itu jelas mengandung penghinaan dan memancarkan niat membasmi yang kuat. Kita lihat saja nanti. Ketika dia menyentuh mata Lin Nan, seluruh tubuh Mu Ziqiu bergetar sesaat, dan dia merasa sedikit terharu. Dia tidak mengerti dari mana Lin Nan mendapatkan kepercayaan diri ini. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain menyerahkan kata-kata ini kepada Lin Nan dengan getir dan kembali ke Mu Mansion. Namun, Mu Jinfeng, yang telah tinggal di samping Mu Ziqiu, tidak berkata apa-apa dan menatap Lin Nan dalam-dalam dengan sedikit rasa ingin tahu. Saya menghapus. Tampilan ini langsung membuat Lin Nan menggigil. Namun, persepsi Lin Nan segera menemukan bahwa sekelompok tentara bergegas ke arahnya. Setelah para prajurit ini, Tuan Muda kedua juga tiba dikelilingi oleh 8 petani. Kemunculan orang-orang ini membuat Lin Nan tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi jijik. Ketika Long Ruoyu terluka parah, dia ingin mencarikan tempat untuknya, tetapi tidak ada seorang pun dari Tuan Muda kedua yang membantu. Sekarang mereka mendatanginya lagi, memperjelas bahwa mereka ingin menggunakan kekuatan mereka untuk menekannya. Namun mereka tidak mengetahui bahwa Lin Nan adalah orang yang tidak takut akan kekuasaan sama sekali. Itu Tuan Muda kedua Tuan Kota, Ye Xing, kenapa dia ada di sini? Yah, itu memang Ye Xing. Ini pasukan pengawalnya, ayo minggir. Mengapa kamu belum pernah mendengar tentang Tuan Muda? Tuan Kota Ye Feiyu sepertinya sedang mundur baru-baru ini. Dalam sekejap, beberapa kultivator dengan kesadaran spiritual yang tajam juga menemukan kedatangan Tuan Muda kedua, dan diskusi mereka dirasakan dengan jelas oleh Lin Nan. 3 nama Ye Xing, Tuan Muda tertua, dan Ye Feiyu langsung muncul dari benaknya, memberi tahu dia nama Tuan Muda kedua ini. Pada saat yang sama, saya juga mengetahui bahwa penguasa kota Fuxi, Ye Feiyu, sedang mundur. Lin Nan, saat suara tenang dan mengeluh terdengar, Tuan Muda kedua Ye Xing telah tiba di depannya. 8 penjaga kultivator secara alami berbaris di belakangnya, memancarkan aura tahap ramuan emas. Ketika Lin Nan melihat Ye Xing lagi, dia jelas merasakan aura yang memancar darinya agak aneh, dan kemudian sedikit mengernyit. Namun, dia juga memahami bahwa beberapa hal harus dijelaskan dengan jelas kepada Ye Xing. Bagaimanapun, alkemis cukup populer di benua primitif, jadi tidak perlu takut pada Ye Xing. Tuan Muda kedua, kamu baik-baik saja. Dengan nada mengejek, Lin Nan berkata terus terang kepada Ye Xing di depannya, dengan seringai di bibirnya. Jika dia menghormati Ye Xing terakhir kali dia melihatnya dan mengira dia adalah orang yang berpikiran terbuka. Hari ini, Ye Xing memberinya aura kebencian dan bahkan kebencian, yang membuat Lin Nan secara alami mengklasifikasikannya sebagai seseorang yang tidak satu kelompok dengannya. Lin Nan, bagaimana kamu bisa menarik kembali kata-katamu? Tuan Muda kedua tidak menyatakan kata-katanya secara langsung. Bagaimanapun, profesi alkemis terlalu populer. Jika dipastikan bahwa Lin Nan tidak akan menyempurnakan pil emas pengembalian besar untuknya, belum terlambat untuk menipunya kematian. Ada sedikit kekecewaan di matanya, dan tidak ada aktivitas psikologis yang terlihat dari permukaan. Namun entah kenapa, Lin Nan hanya merasa Ye Xing memiliki aura yang sulit didekati. Kalau begitu aku baru saja melakukan ini, jadi apa yang bisa kulakukan? Awalnya saya mengira Lin Nan akan bersikap sopan dan bahkan tidak berani menyinggung perasaannya, putra kedua penguasa kota Fuxi. Tapi apa yang Ye Xing tidak pernah duga adalah kata-kata Lin Nan begitu lugas dan jelas memiliki nada mengejek. Mendesis. Praktisi yang hadir langsung menghirup udara dingin tanpa sadar. Tidak ada yang bisa membayangkan Lin Nan akan berbicara kepada Ye Xing seperti ini. Orang ini adalah salah satu orang yang paling tidak terprovokasi di kota Fuxi. Jika Anda tidak berhati-hati, hidup Anda akan hilang. Jadi kamu tidak berencana memenuhi janjimu. Mata Ye Xing berangsur-angsur menjadi dingin, tetapi ekspresinya masih tampak sangat acuh tak acuh, dan dia bertanya dengan nada yang sangat ringan. Di kota Fuxi, Lin Nan adalah orang pertama yang dengan berani melanggar perintahnya. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi bagaimanapun juga, alkemis terlalu langka, jadi Ye Xing masih berpegang pada secercah harapan terakhirnya dan tidak menunjukkan ekspresi permusuhan terhadap Lin Nan. Tidak ada janji sama sekali, kenapa kita harus memenuhinya? Kecuali kamu memanggil prajurit penjaga, aku hanya akan menamparmu dan kita akan seimbang. Lin Nan tidak ragu sama sekali, dan segera berkata kepada Ye Xing dengan suara yang dalam, menatapnya penuh harap. Dalam sekejap, ekspresi Ye Xing berubah. Dia tidak akan pernah mengira Lin Nan akan mengajukan permintaan seperti itu. Prajurit penjaga telah terbasmi. Di mana dia bisa menemukannya sekarang? Maaf, prajurit itu dibasmi oleh pengawalku karena dia bersikap kasar pada Cao Xiaolin. Saat ini,
Ye Xing juga ingin menggunakan ketenangannya untuk memberikan dampak psikologis pada Lin Nan, jadi dia segera menjelaskan. Maaf, kalau begitu, aku tidak bisa membantumu lagi. Sampai jumpa lagi. Tapi dia tidak menyangka Lin Nan tidak bermain sesuai akal sehat sama sekali. Dia bahkan tidak punya alasan. Dia hanya menjatuhkan kata-kata ini dan berbalik dan pergi. Sebenarnya dia sudah menduga prajurit penjaga itu sudah mati, tapi dia tidak yakin. Raja yang bijak tidak akan pernah menaruh dendam pada pengawalnya tanpa mengakui kesalahannya. Melalui metode inilah Lin Nan langsung melihat psikologi Ye Xing, bahkan kejahatan yang tersembunyi di tulangnya. Demi masa depan Fusi Kang, dia tidak bisa menyempurnakan pil emas pengembalian besar ini, setidaknya ketika dia tidak punya tempat untuk meminta bantuan Ye Xing, dia tidak akan pernah memperbaikinya. Tertawa, berhenti. Namun, saat Lin Nan berbalik, kultivator kekar di belakang Ye Xing dengan cepat bergegas mendekat dan berteriak keras. Bang! Namun, secepat dia datang, dia kembali lebih cepat lagi. Tidak ada yang melihat gerakan Lin Nan dengan jelas, dan kultivator itu tertembak di tempat. Saya menghapus. Para pembudidaya di sekitarnya jelas tidak menyangka bahwa Lin Nan begitu berani dan berani melawan bahkan penjaga Ye Xing. Apakah anak ini tidak menginginkan nyawanya? Namun, keadaan yang ditunjukkan Lin Nan saat ini membuat mereka semua jelas tersentuh olehnya. Saya katakan lagi, jangan pernah menantang keuntungan saya, jika tidak, Anda akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Di akhir ekspresi terkejut semua orang, Lin Nan tiba-tiba menoleh, matanya bersinar, dan berkata kepada Ye Xing dengan nada yang tidak terduga. Membasmi. Tiba-tiba, udara di sekitarnya membeku dalam sekejap, dan nafas dingin benar-benar mengunci Lin Nan dalam sekejap mata. Ye Xing tidak mendapat peringatan sama sekali, dan dengan lembut mengucapkan sepatah kata pun. Hihihi. 7 penjaga kultivator yang tersisa sepertinya sudah menduga bahwa Ye Xing akan bereaksi seperti ini. Mereka terbakar hampir pada saat yang sama dan terbang menuju Lin Nan. Lin Nan jelas tidak menyangka Ye Xing akan mengambil tindakan saat ini. Meski setara dengan putus, kedua belah pihak belum mencapai titik pertarungan. Paling-paling, kesepakatan belum tercapai. Jika kamu tidak bisa dimanfaatkan olehku, lalu mengapa aku harus menahanmu? Ekspresi Ye Xing telah mencapai tingkat paling suram. Menatap Lin Nan, wajah aslinya yang galak akhirnya muncul, dan dia berkata dengan ekspresi galak. Namun, Lin Nan tidak mengambil hati sama sekali. Tahap ramuan emas. Bang! Penjaga kultivator pertama tiba di depan Lin Nan dan ditampar olehnya. 5 elemen energi sejati dimobilisasi sepenuhnya olehnya, dan cahaya 5 warna memancar dari tubuhnya secara tirani dalam sekejap mata. Aku akan menghapusnya, apa yang terjadi? Mentalitas macam apa ini? Tergantung pada, dalam sekejap, semua orang, termasuk Ye Xing, tercengang dan menatap Lin Nan dengan mata terkejut, tidak percaya bahwa semua ini benar. Esensi sejati ditransformasikan dari energi spiritual langit dan bumi, hanya memiliki satu warna putih, dan hanya dapat menunjukkan berbagai warna ciri pencaksilat saat mengaktifkan pencaksilat. Bahkan kultivator terkuat dan jenius terkuat hanya dapat memiliki paling banyak 3 warna cahaya. Hal ini menunjukkan bahwa kultivator ini memiliki 3 atribut yang berbeda. Namun, tubuh Lin Nan sebenarnya memancarkan 5 cahaya berbeda, yang berarti dia memiliki 5 atribut berbeda. Bagaimana ini mungkin? Dalam sekejap, semua orang dikejutkan dan dibungkam oleh Lin Nan. Mereka semua memandang Lin Nan dengan mata yang sangat curiga. Bang! Namun, mereka tercengang, tetapi Lin Nan tidak. Sosoknya seperti angin kencang, datang dalam sekejap. Dengan energi yang melonjak, dia menamparkan praktisi lain dengan keras. Kebaikan kepada musuh berarti mengikuti kekejaman diri sendiri. Pada saat ini, kondisi pikiran Lin Nan, dewa pembasmi nomor 1 di 9 wilayah, meledak sepenuhnya dalam sekejap. Tertawa, kultivator itu bahkan tidak bersenandung, dan tubuhnya langsung terlempar. Siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. Pada saat ini, mata Lin Nan bersinar terang, seperti surah dari neraka, penuh aura kekerasan yang tak ada habisnya. Raungan itu seperti auman, seperti amarah yang telah lama tertahan, meletus sepenuhnya pada saat ini. Orang baik diintimidasi oleh orang lain, dan kuda baik ditunggangi oleh orang lain. Meskipun hari-hari ini sangat menyenangkan, beberapa badut pasti akan muncul untuk menentang diri mereka sendiri. Lin Nan memutuskan untuk keluar dan terus menggunakan rasa tekanan yang tegang itu untuk mendorong dirinya sendiri agar berhasil menerobos, dan bahkan membuat terobosan berturut-turut. Dia lelah harus menunggu peluang terobosan setiap saat, benar-benar lelah karenanya. Lin Nan, aku adalah putra penguasa kota Fuxi. Sebaiknya kau tidak macam-macam denganku, jika tidak. Pada saat ini, ketika Ye Xing menyentuh mata Lin Nan, ekspresi ketakutan tiba-tiba muncul di matanya. Pada saat ini,
dia sepertinya merasakan ancaman kematian dan niat membasmi yang tak ada habisnya di Lin Nan. Bang! Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Lin Nan bergerak lagi, dan menamparkan penjaga kultivator lainnya. Klik, segera setelah itu, seolah-olah Lin Nan membalas dendam kepada Ye Xing, dia menghancurkan dada penjaga kultivator dengan satu telapak tangan. Akibatnya, tulang rusuknya patah di tempat, dan hatinya benar-benar hancur oleh 5 elemen Yuan sejati yang kejam, membasminya di tempat. Melihat pemandangan ini, tidak hanya Ye Xing, tetapi juga para pembudidaya lainnya langsung tercengang. Tidak dapat dibayangkan bahwa Lin Nan baru berada pada tahap akhir pembangunan fondasi, jadi bagaimana dia bisa mengabaikan penindasan absolut terhadap negara. Ada beberapa praktisi pemalu yang sudah bersiap untuk menyelinap pergi secara diam-diam. Kekuatan tempur yang ditunjukkan Lin Nan saat ini sama sekali tidak sesuai dengan wilayahnya, memenuhi hati mereka dengan ketakutan karena takut terpengaruh. Basmi bersama, naik bersama, basmi Lin Nan, aku akan memberimu hadiah besar. Ye Xing sepertinya menjadi gila saat ini, berteriak kepada sekelompok tentara bahwa 8 resimen penjaga kultivatornya, tidak ada peluang sama sekali. Tuan Muda memberi perintah. Meskipun para prajurit ini sama-sama ketakutan, mereka tidak punya pilihan selain bergegas maju. Namun, orang-orang ini sama sekali tidak menimbulkan ancaman bagi Lin Nan. Kamu masih menolak menyerah sampai sekarang, yang menunjukkan betapa bencinya kamu. Aku ingin melihat siapa yang membasmi siapa. Lin Nan juga mendengar raungan Ye Xing, dan tiba-tiba menoleh. Aura kekerasan dan bahkan menakutkan yang membuat orang merasa sangat tertekan tiba-tiba meledak. Tiba-tiba, semua orang yang hadir tercengang, tidak percaya bahwa tekanan tirani ini akan keluar dari Lin Nan. Saat berikutnya, Lin Nan meledak sepenuhnya. Untuk pertama kalinya, dia mengayunkan telapak tangan kirinya ke arah Ye Xing dengan lembut, dan pada saat yang sama, aliran 5 elemen energi sejati yang telah dikompresi hingga ekstrim menyembur keluar dari telapak tangannya, dalam sekejap. Para prajurit dan penjaga kultivator yang tersisa bersiap untuk menyerang Lin Nan bersama-sama, tetapi mereka tidak pernah menyangka hal seperti itu akan terjadi. Tidak bagus. Ketika masing-masing dari mereka merasakan kekuatan tirani meletus dari tubuh Lin Nan, tanda peringatan berbahaya muncul di benak mereka. Ledakan. Namun, sebelum mereka dapat bereaksi, 5 elemen esensi sejati yang telah dikompresi hingga ekstrim meledak seketika. Gelombang kejut yang kuat menghancurkan tubuh orang-orang ini di tempat, dan bahkan Ye Xing yang berdiri lebih jauh pun terpesona di tempat. Engah, Ye Xing tidak bisa menahan dampak energi yang begitu besar dan segera mengeluarkan seteguk darah. Namun, selain gelombang energi dan darah, dia tidak mengalami banyak kerusakan. Dampak gelombang udara ini juga membuatnya semakin menjauh dari Lin Nan. Suara mendesing. Meskipun dia kesakitan, dia masih menahan rasa sakit yang parah dan bergegas menuju rumah tuan kota. Dia tidak bisa lagi menggambarkan perasaannya dengan kata-kata. Adapun kehidupan dan kematian para penggarap, penjaga dan tentara, dia mengabaikannya begitu saja. Menyelamatkan hidup Anda adalah hal terpenting saat ini. Pemboman Lin Nan kali ini menyebabkan penjaga dan tentara pembudidaya yang tersisa terbasmi di tempat, dan tidak ada harapan untuk bertahan hidup sama sekali. Adapun para penggarap yang berkumpul di sekelilingnya untuk menyaksikan kesenangan itu, mereka semua berdiri relatif jauh, sehingga tidak banyak menderita kerugian. Namun, sudah pasti mereka akan terhempas oleh gelombang udara yang melonjak ini, tapi mereka tidak berhenti. Dengan bantuan hantaman ini, mereka sudah menghilang. Menurut mereka, Lin Nan adalah orang gila. Dia pasti tidak sabar untuk membombardir Tuan Muda kedua di kota Fuxi. Jika Tuan Kota Ye Feiyu tahu tentang masalah ini, apakah Lin Nan masih hidup? Prajurit Jindan di kota Fuxi saja yang bisa membasmi anak ini. Oh, ketika semuanya tenang, persepsi Lin Nan langsung menemukan jejak Ye Xing. Sudut mulutnya sedikit terangkat, dan dia segera mengejar ke arah itu. Panggilan. Lin Nan telah menunjukkan kekuatan tempur super dan tidak takut ketahuan. Tubuhnya seperti angin kencang dan dia mengejar Ye Xing dengan persepsinya yang kuat. Pada saat ini, jika Ye Xing jatuh ke tangannya, dia pasti akan menjadi jiwa mati di bawah komandonya. Adapun identitas Ye Xing, dia tidak peduli. Tertawa. Namun tak lama setelah dikejar, sesosok tubuh tampan tiba-tiba muncul di hadapannya. Wei Hao. Lin Nan terkejut ketika dia melihat orang itu datang, dan dengan cepat berhenti. Ye Xing berada di rumah tuan kota dan tidak bisa melarikan diri bahkan jika dia mau, tapi dia cukup tertarik pada orang yang muncul di depannya. Lin Nan, berhenti mengejarku. Di seberang Lin Nan, Bu Jingyu segera meneriakinya dan menghalangi jalannya. Sejak tiba di kota Fuxi, Bu Jingyu telah mendengar berita tentang Lin Nan. Dia sebenarnya sangat tertarik dengan teman yang hanya memiliki hubungan dengannya ini. Bagaimana? Lin Nan merasa sedikit tidak berdaya saat melihat Bu Jingyu, tapi dia tetap bertanya. Dengan persepsinya,
Ye Xing telah memasuki rumah tuan kota, dan tidak ada gunanya mengejarnya. Saya telah menemukan orang yang mengambil alih tugas membasmi Anda di pasar gelap. Bu Jingyu tersenyum lembut dan menjelaskan kepada Lin Nan dengan sungguh-sungguh. Sejak dia dikirim kembali ke sekte jahat dari kubu sekte jahat di kota Fuxi, dia menghabiskan sisa waktunya berkeliaran di pasar gelap. Dan dia juga tahu bahwa Lin Nan sedang dikejar oleh misi pembasmian, jadi dia tidak pergi dan mulai menyelidikinya sedikit demi sedikit. Oh, ketika Lin Nan mendengar berita itu, kelopak matanya tiba-tiba melonjak sedikit. Walaupun saya sudah mencari, tidak ada kabar sama sekali. Siapa itu? Lin Nan samar-samar merasa bahwa orang ini seharusnya ada di sampingnya, atau bahkan seseorang yang dia kenal, jadi dia segera bertanya dengan suara yang dalam. Bagi Bu Jingyu, dia tidak akan mengatakan bahwa dia sepenuhnya mempercayainya, tapi dia bisa mempercayainya 9 dari 10 kali. Namun alasan kenapa dia memilih untuk percaya pada Bu Jingyu bukanlah dia, melainkan gadis bernama Ying Ying. Itu seperti seorang gadis yang dibesarkan oleh Bu Jingyu tetapi tetap mempertahankan sifat murninya. Lin Nan tidak bisa tidak percaya bahwa Bu Jingyu tidak buruk sama sekali. Bagaimana dengan penjaga toko di Fuxi City Hotel? Berita ini menarik bukan? Bu Jingyu tidak sengaja pamer, dia langsung berbisik kepada Lin Nan, dan akhirnya bertanya sambil tersenyum. Itu dia. Pada saat ini, keraguan yang melekat di hati Lin Nan langsung terpecahkan. Dia akhirnya mengerti mengapa manajer hotel mengincarnya lebih awal. Menyenangkan sekali, terima kasih. Tertawa. Setelah Lin Nan mengatakan ini, dia langsung mengubah arah dan bergegas menuju hotel. Kecepatannya meningkat pesat dengan berkah dari 5 elemen esensi sejati. Bu Jingyu melihat ke belakang, tertegun beberapa saat, dan akhirnya sadar setelah beberapa saat. Saya kira, apakah orang ini perlu terburu-buru? Pada akhirnya, dia hanya bisa melihat punggung Lin Nan dan mengutuk, lalu berbalik dan bersiap untuk pergi. Namun, ketika dia baru saja berbalik, dia segera menemukan bahwa ada sosok yang muncul di belakangnya. Bahkan kesadarannya tidak menyadari apapun. Jika sosok di belakangnya mengambil tindakan terhadapnya, dia pasti sudah lama mati, jadi pertama kali dia melihat sosok itu, dia memilih mundur. Teman dari musuhku adalah musuhku. Meski kamu memiliki aura yang sama denganku, kamu harus mati. Luo San berdiri di belakang Bu Jingyu dan berkata kepadanya dengan nada muram, matanya penuh dengan niat membasmi yang berdarah. Luo San mendengar semua yang Bu Jingyu katakan kepada Lin Nan, kata demi kata. Meski keduanya pernah bertemu sekali sebelumnya, dia tetap tidak bisa menahan amarah di hatinya. Oh, kamu pikir kamu bisa mengalahkanku? Bu Jingyu tersenyum tipis, sama sekali tidak menganggap serius Luo San, dan berkata dengan tenang. Dia adalah jenius paling populer di sekte jahat dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan di antara seluruh sekte jahat, mustahil bagi orang kuat dengan level yang sama untuk menjadi ancaman baginya. Oleh karena itu, penghinaan terhadap Luo Shan dapat dimengerti. Hahaha, kamu gila sekali. Luo San telah berlatih teknik pikiran Qian Kun akhir-akhir ini, dan akan mencari praktisi untuk menyerang dalam keadaan lapar dan haus. Kekuatan tempurnya juga melonjak dengan cepat, dan dia tentu saja mengabaikan Bu Jingyu. Tertawa. Begitu dia selesai berbicara, Luo San dengan cepat mengaktifkan energi sebenarnya di dantiannya, dan tubuhnya bergegas menuju Bu Jingyu. Dalam sekejap, Bu Jingyu merasa kekuatan tempur yang keluar dari tubuh Luo San terus melampaui dirinya, yang membuatnya tercengang. Bang! Tanpa ilmu bela diri apapun, Luo San hanya melambaikan tangannya untuk mengaktifkan energi aslinya dan berhasil memukul dada Bu Jingyu dengan tamparan. Celepuk. Bu Jingyu tidak percaya Luo Shan bisa memiliki kekuatan tempur yang begitu menakutkan, tapi dia tidak bisa lepas dari rasa sakit yang parah di dadanya yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Dan tubuhnya langsung terbang keluar dan jatuh dengan keras ke tanah. Jangan melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Senyuman bangga terlihat di bibir Luo Shan, dan dia segera berkata dengan suara yang dalam kepada Bu Jingyu, yang sedang berjuang untuk bangun. Dia cukup puas dengan kekuatan tempurnya dan tidak merasakan kekakuan sama sekali. Kamu, siapa kamu? Pada awalnya, Bu Jingyu hanya meremehkan Luo Shan. Bagaimanapun, sekte jahat memainkan permainan yang terlalu besar, jadi tidak ada yang tahu siapa murid tertua atau pelindungnya. Tapi sekarang, dia harus lebih memperhatikan Luo San, dan langsung bertanya dengan suara yang dalam dengan nada terkejut. Maaf, aku tidak akan mengatakan kata-kata yang tidak perlu kepada orang yang sekarat. Darahmu pasti enak sekali, hahaha. Luo San memiliki ekspresi jijik di wajahnya dan tidak repot-repot menjelaskan apapun, dan dia tidak perlu menjelaskan apapun. Dia tidak mengenali lelaki tua berjubah tahu hijau itu, jadi bagaimana dia bisa menjelaskannya? Apa, darah? Dalam sekejap, hati Bu Jingyu sedikit bergetar. Dia telah mendengar tentang semua teknik di sekte jahat,
dan meskipun dia belum pernah bertemu Luo San, dia merasakan dari auranya bahwa dia adalah anggota sekte jahat. Dan sekarang Luo San mengucapkan kata darah, Bu Jingyu langsung mengerti mengapa kekuatan tempurnya begitu kuat. Apakah kamu sudah berlatih teknik pikiran Qian Kun? Sial, itu adalah trik pikiran yang bisa membasmi orang. Wajah Bu Jingyu penuh ketakutan, dan dia hampir berteriak kepada Luo Shan dengan gigi terkatup. Untungnya, tidak ada orang di sekitar, kalau tidak, seseorang akan mendengarnya. Bagaimana dia tahu? Dalam sekejap, Luo Shan juga terpana. Dia tidak menyangka kalau pemuda tampan di depannya itu benar-benar mengetahui pikiran Qian Kun. Siapa kamu? Luo San tidak pernah tahu dari mana datangnya teknik pikiran Qian Kun. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan Bu Jingyu, dia langsung memikirkan pertanyaan tentang anisasi mana dia berasal dan bertanya dengan suara yang dalam. Panggilan. Namun, Bu Jingyu benar-benar terkejut dengan latihan teknik pikiran Qian Kun Luo Shan saat ini, jadi dia tidak menjawab sama sekali, dan wajahnya tidak yakin untuk beberapa saat. 1180